الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ بخير والحمد لله Ustadz. Wa kaifa Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah pekan ini kita akan menghabiskan ya apa yang tersisa di bab 3 dan insyaallah sedikit, tidak banyak, jadi mungkin agak ringkas. Kemudian seperti biasa sebelum kita masuk ke bab yang baru atau di bagian kedua, kita coba murajaah dulu apa yang sudah kita ambil pada pekan lalu. Nah, yang pertama adalah nakirah dan ma'rifah. Yang pertama adalah ketika kata dipakein al atau tidak. Gimana secara kaidah atau secara makna dulu, apa bedanya baitun dengan al-baitu? Baitu rumah, al-baitu rumah itu lebih spesifik ya. Nah, kalau belum pakai tanwin, maka kalau pakai tanwin tanpa alif lam berarti belum spesifik. Kalau sudah spesifik berarti dia menggunakan alif lam. Ya, seperti kita bilang rumah tersebut atau rumah itu. Dan ini digunakan di beberapa bahasa lain. Jadi ada pembedanya. Kemudian yang belum spesifik tadi apa kita sebut nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah berarti belum spesifik. Adapun ma'rifah berarti sudah spesifik. Al-bait itu udah tahu semua. Maksud al-bait adalah rumah tersebut. Itu salah satu fungsi dari alif lam. Salah satu fungsi dari alif lam. Kadang-kadang ada fungsi lain, tapi kita cukupkan dulu dengan spesifik atau tidak spesifik. Kemudian secara kaidah gimana yang menggunakan alif lam dan tidak menggunakan alif lam? Secara kaidah penulisan yang menggunakan alif lam Tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh tanwin. Dan yang menggunakan tanwin ya tidak usah pakai alif. Tidak usah pakai alif lam. Karena alif lam dan tanwin tidak pernah bersatu. Jadi kalau ibu-ibu baca ya kalimat yang gundul gitu, ini pakai tanwin atau tidak ya? Dilihat saja. Dia ada alnya atau tidak. Kalau ada alnya berarti tanpa tanwin. Tapi kalau tidak ada alnya, kemungkinan besar menggunakan tanwin. Ya, jelas ya? Alif lam dan tanwin tidak pernah bertemu. Nah, ada pertanyaan dulu tentang alif lam, nakirah ma'rifah. Jelas semua? Jelas tadi. Atau ya? Yang kedua ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Apa bedanya? Al-qamariyah dibaca jelas, syamsiyah yang bertasjid. Qamariyah dibaca jelas apanya? Lamnya. Syamsiyah. Contoh dari qamariyah. Al-qamaru. Al-qamaru. Terus? Al-labanu. Al-labanu.
Allah benar. Lam ini masuk syamsiyah apa qamariyah? Al-Qamariyah. Qamariyah. Hmm? Qamariyah. Apa aja huruf-huruf qamariyah? Ibti hajjaka Waqaf? waqaf aqimah. Ya, apa kayak hajjaka waqaf aqimah? Ada lamnya nggak di sana? Ibti hajjaka. Nggak ada. Nggak ada, berarti lam masuk ke syamsiyah. Syamsiyah. Nah, kemudian apa lagi? Contoh lain? Al-babu. Al-babu, ya banyak ya. Al-babu, al-baitu, al-qamaru, Al-waladu. al-masjidu, al-waladu, dan lain-lain. Nah, ini yang qamariyah ya ketika lamnya kita baca. Kalau yang syamsiyah, An-najmu. najmu, terus Talibu, at-tajiru, ar-rajulu, talibu, at-tajiru, ar-rajulu. Ini semua contoh dari asy-syamsiyah. Yang jelas qamariyah dan syamsiyah masing-masing ada 14 huruf. Ya, qamariyah ada 14, syamsiyah ada 14. Baik. Kemudian pekan lalu juga kita mengambil kaidah tambahan sebagai informasi. Ada berapa jenis jumlah? 2. Ada 2. Yang pertama Ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah dan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, apa bedanya ismiyah dan fi'liyah? Jumlah ismiyah yang diawali dengan ism. Fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Yang diawali dengan fi'il. Ya, ismiyah yang diawali dengan isim. Fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Sahih. Kemudian kita kemarin fokus juga di jumlah ismiyah. Belum menyinggung fi'liyah karena fi'liyah nanti. Dan di jumlah al-ismiyah ada 2 rukun kemarin. Apa rukunnya? Rukunnya mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar, ahsan. Dan mubtada ini biasanya ma'rifah. Ya. Ma'rifah. Pada bentuk yang sangat yang sangat simpel ya, bentuk awal itu mubtada biasanya ma'rifah. Dan nakirah itu biasanya menjadi khabar. Biasanya. Kalau dia bentuknya sifat. Misalkan al-baitu jamilun, al-qadamu maksurun. Al-qadam ma'rifah. Kemudian maksurun di sini nakirah. Ya. Silakan contoh lain dari jumlah ismiyah, tafadhali. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun, sahih. Ahsan. Contoh lain? At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Nah, ada lagi yang lain? At-tufahu ladidun. At-tufahu ladidun. Contoh yang lain dari Ummu Riken, Ibu Dini, Onis, Ibu Reni, Sarah, Ummu Syila. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun, sahih. Terus? Al-mudarrisu jadidun. Al-hajaru thaqilun. Al-mudarrisu jadidun, al-hajaru thaqilun, sahih. Ya, ada lagi? Iya, khalas ya. Ahsan, ya itu semua contoh dari jumlah ismiyah di mana masing-masing memiliki mubtada dan khabarnya. Masing-masing memiliki mubtada dan khabarnya. Nah, baik, ahsan. Ya, jadi ini semua kaidah yang kita ambil pekan lalu ya, ada ma'rifah nakirah, ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah, dan terakhir kita bahas juga kemarin tentang jumlah ismiyah. Adapun sisanya ya ini tinggal
menghabiskan saja apa yang tersisa dari hiwar dan tamrin yang tersedia di bab 3. Nah, ini bagian kedua. Bedanya kali ini adalah huruf-hurufnya menggunakan huruf syamsiyah. Di bagian pertama kemarin, huruf-hurufnya semuanya qamariyah. Semuanya qamariyah. Kali ini kita akan masuk ke huruf-huruf yang bentuknya syamsiyah. Qalidna ba'di, najmun. 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 An-najmu. Najmu. Apa bedanya najmun kemarin? Bintang. Bintang. Nah, rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Rajulun. Ma makna ar-rajul? Anak laki-laki. Sahih. Dikun. Dikun. Ad-diku. Diku. Ma makna ad-diku? Ayam betina. Ayam betina apa ayam jantan? Ayam. Ayam betina. Ayam. Hah? Ayam jantan. Ayam jantan apa ayam betina? Ad-diku ayam jantan. Ayam Nah. jantan. Ya, makanya kalau bahasa Arab itu saya biasanya pakai i, misalkan abun jadi abi, ya kan? Ummun jadi ummi, baitun baiti. Nah, itu artinya rumahku. Ini kalau ayam jantanku berarti diki. Diki. Nah, makanya orang-orang yang namanya diki ketika menulis namanya bahasa Arab jangan seperti ini, ya. Jangan diki karena bisa salah paham. Ini dikira ayam, Mbak. Baik. Talibun. At-talibu. Ya, kalau talib udah tahu ya artinya Murid, siswa. Belajar. Ya, belajar. Sahih. Tapi kali ini kita masuk ke jumlahnya. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ma ma'na an-najmu ba'idun ya Ibu Dini? Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Sahih. Masya Allah. Kemudian ar-rajulu waqifun. Rajulu waqifun. Waqifun. Nah, ma ma'na ar-rajulu waqifun ya Ibu Eti? Anak laki-laki itu berdiri. Pria secara umum ya. Laki-laki tersebut berdiri. Ar-rajul itu pria atau laki-laki secara umum. Adapun anak laki-laki kita bilang al-walad. Al-walad. Nah, ahsan. Sahih. Kemudian Faiz, as-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Gula itu manis. Nah. Baik. Kemudian ya jama'atan at-talibu maridun. At-talibu maridun. Ya, at-talibu marid ma ma'naha ya Ummu Jilan? Murid itu sakit. Murid itu sakit. Sahih. Nah. Kemudian ad-diku jamil. Ad-diku jamilun. Ma ma'naha ya Ibu Reni? Ayam itu indah. Ayam itu indah atau bagus ya. Nah. Sahih. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Iya, ma ma'naha ya Onis?
Buku tulis itu baru. Buku tulis itu baru. Nah, ini daftar berarti buku tulis. Ada juga yang menggunakan istilah kurrasa. Itu juga buku tulis. Kurrasatun. Tulisannya kurrasatun. Kurrasa. Sama, buku tulis juga. Nah, kelas. Kelas. Kemudian al-syarah at-tajiru ghaniyun. Ma ma'naha? Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Mutajir identik dengan kaya. Baik. Jama'atan ad-dukkanu maftuhun. Aduh. Bukan maftuhun. Ma ma'na ad-dukkanu maftuhun ya Ibu Dini? Ibu Dini masih di mute? Lupa ya Ustaz. Apa? Dukanu. Maftuh. Dukan. Duka. Maftuhnya terbuka. Sahih. Kira-kira apa yang terbuka? Dukanu apa ya Ustaz? Dukan itu adalah tempat yang biasanya ada tajir. Oh, toko. Oh iya. Toko Jadi itu terbuka. toko itu buka atau terbuka. Nah, Hasan. Jadi ada dukan, ada suq. Ada dukan, ada suqun. Apa suq artinya? Pasar. Pasar. Tajir ini suka ke dukan atau ke pasar. Dan memang pasar atau suq itu terdiri dari dukan. Dukan. Dakakin. Jamaknya dukan, bukan dukan. Itu bahasa Indonesia. Tapi dakakin. Nah, bapak-bapak dibilangnya abun-abun ya, enggak juga ya. Jamaknya adalah abaun. Nah, ahsan. Nah, lanjut al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Baik, شو المعنى Ibu Eti? Ana belum. Oh, siapa yang belum? Laki-laki itu fakir. Si Apa laki-laki? Umrikan Ustaz. Oh, nah. Laki-laki itu fakir. Laki-laki itu fakir. Baik, Umrikan. Lewat ya. Silahkan. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Apanya yang lezat? Apel. Apel ya. At-tufah artinya apel. At-tufahu ladidun. Ladidu. Ladhidun. Lezat ladidun. Iya, lezat. Mirip ya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Lezat dan ladhid. Ladhid. Ya, ladhidun. Baik. Ahsan. Sahih. Kita terakhir ini ya. Ini lebih panjang sedikit. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Fakirun. Qasirun. At-tabibu tawil wal maridu qasir. Ma ma'na hadhihi al-jumlah ya Ummu Jilan? At-tabibu tawilun. Guru itu tinggi, dokter itu tinggi dan murid itu pendek. Pasien.
Maridun Pendek ya. sakit. Ya, orang yang sakit. Oh, sakit. Apa Ustaz? Sakit ya? Yang sakit itu maridun itu pesakitnya pendek. Dokternya tinggi dan pesakitnya pendek. Nah, ya, dokter itu tinggi dan pasien atau orang yang sakit tersebut pendek. Toyib. Nah, ya ini adalah contoh-contoh dari jumlah. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada. Baik. Ustadz, Afwan mau tanya Ustadz, kalau di depannya kayak gini, arrojulu waqifun, kalau di depannya udah ada perbedaan enggak sih Ustadz kalau di depan sama di belakang? Yang akhirnya tuh kalau di depan udah pakai al, pasti di belakang itu tuh arrojulu kan Ustadz, bukan arrojulun. Itu depan dikasih di depan apa di pertama apa yang akhir sama apa enggak Ustadz ya? Ibaratnya ditukar-tukar gitu. Kayak arojulu wakifun. Kalau wakifun arojulu gitu salah apa enggak Ustaz? Untuk menjadi sebuah jumlah ismi ya, yang harus kalau satunya alif lam, kemudian satunya sifat tanpa alif lam, berarti harus ar-rajulani. Ar-rajulu waqifun. Itu harus. Di pria tersebut berdiri. Bisa dibalik. Seandainya yang memang jadi khobarnya adalah rajul. Bisa dibalik seandainya yang memang jadi khobarnya adalah rajul. Contohnya, al-waqifu rajul. Orang yang berdiri di sana adalah seorang pria. Itu bisa. Tapi ditukar. Mubtada'nya tetap pakai alif lam, khabarnya tetap pakai tanwin. Al-waqifu rajulun. Itu boleh. Tapi tetap kaidah mubtada khabarnya. Yang pertama alif lam, yang kedua khabar. Dan memang ada beberapa keadaan di mana khabar bisa dimajukan sebelum mubtada, itu juga ada. Misalkan fil baiti, ini belum belajar fil baiti. Jadi nanti kita akhirkan saja insyaallah. Ada beberapa keadaan di mana khabar bisa dimajukan ke mubtada, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Ya nggak asal pindah gitu ya. Ya mungkin insyaallah ketentuan-ketentuannya kita akan singgung nanti di babnya. Nah, ada lagi? Ya, khalas. La yujad. La yujad. Nah, Khalas. selanjutnya di sini ada latihan baca tanpa harakat. Ya, kalau waktu ma'adhat di akhir kalimat, silahkan dibaca. Sambil dikasih harakat juga silahkan. Di sini diperhatikan, dia qamariyah atau syamsiyah. Ya, karena semuanya pakai alif lam di sini. Nah, silahkan dari Ibu Reni. Dari sebelah kanan. Al-babu. Al-babu ahsan. Terus Anis. Tajiru. At-tajiru. Naam. Sarah. An-najmu. Naam. Kemudian Ibu Dini. Al-qamaru. Al-qamaru. Sahih. Ibu Eti. Tiku. Ad-diku. Naam. Ummu Faiz. Al-ma'u. Al-ma'u. Kemudian Ummu Rikan. Sebentar Ustaz, belum ketemu. Belum ketemu. Ya, di tamrin pertama. Halaman berapa Ustaz ya? Ibu pakai buku yang mana? Yang
Yang dikasih markas atau buku Yang yang dari dari ini sih. Madinah? Yang dari Ustaz Tohar. Yang dari satu hari ya. Dikasih sama temen Ustaz. Yang Sama warna-warni Ustadz itu bukunya. itu Dari ada mana? di Nah, halaman sama-sama. Halaman berapa ya? 29. 29. Oh, nah, Nah, ya dilewat dulu ya. 29 Om. iya nah. Tayyib. Siapa itu? Ummu Rikan. Kemudian Ummu Jilan. Yang mana tadi? Adikku As-Sariru. As-Sariru ya. Tuh. Kemudian Ibu Reni. Al-Baitu. Al-Baitu. Onis. Al-Masjidu. Al-Masjidu. Syarah. Ar-rajulu. Ar-Rajulu. Nah, kemudian udah ketemu Ummu Rikan? Halaman 339 ya? 29. 29. Enggak ada sih 29 ya. Bentuknya kayak gini nggak? Bentuknya Buku Ibu berwarna, ada warnanya. enggak Ustaz, hitam putih. Buku dari Madinah berarti ya? Nah, Ustaz. PDF sama Ustadz, PDF-nya itu PDF dari ini yang Ustadz kasih juga sama sih. Kalau yang dari Madinah, kalau ada yang pakai buku dari Madinah juga? Nah, ada ya. Coba buka PDF-nya. Kalau yang dari Madinah, Mama yang tadi kan habis baca Ar-rajulu itu disampaikan ya, Ma? 28, 29, Ma. Enggak ada 29 ini, Ed. Langsung 30. Tulis itunya mungkin dia fotokopinya kurang kali. Enggak ada. Enggak ada Iya, langsung tolibun. sebentar. Langsung duka. Di halaman 30 duka. apa tulisannya? Di halaman 30 tolibu adukanu. Oh iya, mungkin Itu salah aja, Ustaz. fotokopinya. Hilang halamannya berarti ya? Oke. Ya kalau gitu dilihat aja yang di Enggak ada. screen Om ya. Dilihat saja yang di Ya, screen. Nah, tadi sisa 2. Silahkan yang sebelum terakhir itu dari Ibu Dini. Al-Sakir. Gula. Sukaru. As-sukaru. Al-Sukaru. Sahih. Kemudian Ibu Eti. Al-waraqu. Al-waraqu. Ya, ini harakat-harakatnya ya. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, al-rajulu, as-sukaru, al-waraqu. Dan semuanya tidak ada yang pakai tanwin. Ya, karena semuanya pakai alif lam. Pakai al. Nah, ini baru yang satu kata. Baik. Kemudian yang satu jumlah. Oh, ini bukan ya. Imla al-faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Ini tugasnya adalah diberikan kata yang cocok. Di sini ada beberapa khabar. Ada ghaniyun, maridun, tawilun, hulwun, ladidun, qasirun. Ya, di sini tugasnya adalah memberikan mubtada'nya. Ya, pakai alif lam berarti. Jadi kata, dimasukkan kata yang sesuai dengan khobar di sana. Kira-kira ghaniyun mau diisi apa? Ya, maridun, tawilun, hulwun, apa yang hulwun? Kemudian ladidun, apa yang ladid?
dan qasirun. Ini fotonya soalnya kirimkan ke Classroom. Jadi diisi yang kosong dengan mubtada yang sesuai, dengan kata yang cocok. Sesuai. Silahkan di foto, kemudian dilampirkan di Classroom terakhir hari Rabu. Nah, jelas instruksinya di sini? Jelas Ustaz. Insyaallah. Jadi sesuai kreativitas masing-masing ya. Nah, Ustaz. Nah, yang penting maknanya harus sesuai. Baik. Kalau begitu silahkan di halaman selanjutnya. Ini ada dua kata ya. Ini ada dua kolom. Ada kolom alif dan ada kolom ba. Kolom alif ini isinya mubtada. Ini isinya mubtada. Apa tugasnya? Dicari yang cocok dari khobarnya di sini. Ya, jadi dicari khobarnya yang cocok dari kolom ba. Nah, kalau yang ada bukunya bisa ditarik garis saja. Kalau yang tidak ada boleh ditulis atau boleh dikasih kode. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini abajadaha atau abatasa jahaho lebih gampang. Ini bisa dikasih kode 1, 2, apa misalkan. Jadi bebas, silahkan ditarik garis boleh, dikasih kode boleh, ditulis ulang juga silahkan. Ya. Jadi ini dicari di mubtada ini mana khobarnya yang sesuai. Jelas ya? Silahkan dikerjakan dulu. Jelas Ustaz. Nah, mungkin kita kasih waktu 7 atau 8 menit. Ya, atau 6, silahkan.
Nah, sudah semua? Sudah Ustaz. Sholat Dua, Ustaz. tiga. Tiga orang. Ya, yang sudah lagi nanti bilang kelas ya. Kelas Ustaz. Kelas Ustaz. 6. Ummu Jilan dan Sarah sudah? Sudah Ustaz. Sudah. Kelas Ustaz. Kelas. Nah, baik. Ya, kalau begitu. At-thalibu. Apa pasangannya Ummu Riken? Atau libu pelajar maridun. At-thalibu maridun. Tayyib. Pelajar itu sakit. Ya. Benar ya? Ada jawaban lain? Iya. Ya, dilihat sepakat ya, forum setuju. Jadi benar. Baik, ad-dukanu. Silakan Ummu Jilan. Ad-dukanu maftuhun. Itu terbuka. Ad-dukanu. Nah, tayyib, sahih. Sepakat semua ya? Insyaallah. Iya. At-tufahu, Ibu Reni. At-tufahu lazizun. At-tufahu ladzizun. Nah. Ya, ada yang punya jawaban lain? Semuanya sama? Tayyib. Ahsan, sahih. Al-ma'u ya onis. Al-ma'u harun. Al-ma'u haruna. Sahih. Ahsan. Al-hajaru ya Sarah. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru saqilun. Nah, kemudian al-qalamu. Sisanya ini ya. Ibu Dini. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, ini jawabannya di samping. At-talibu maridun, ad-dukanu maftuhun, at-tufahu ladhidun, al-ma'u harrun, al-hajaru thaqilun, al-qalamu maksurun. Nah, semuanya benar semua ini ya. Ada yang salah? Salah satu? Nggak mungkin ya. Kalau ada salah satu berarti salahnya dua. Baik. Ya, kalau alhamdulillah sahih. Dan selanjutnya di sini ada beberapa mufradat sedikit. Hulwun, ma ma'na hulwun? Anis. Manis ya, misalkan at-tufahu hulwun, as-sukkaru hulwun. Kadang-kadang hulwun juga bisa dipakai sebagai jawaban setuju. Misalkan, ayo pergi makan yuk. Mau makan di mana? Di KFC. Masya Allah, hulu. Oke, sweet gitu kan kalau di bahasa Inggris. Ini juga bisa. Kemudian mariyadun. Apa makna mariyad? Sakit. Ya, bisa sakit atau orang yang sakit. Bisa sakit, bisa pasien gitu ya. Kemudian ad-dukanu. Toko. Toko. Ghaniyun. Kaya. Tawilun. Tinggi. Faqirun. Miskin. Miskin. Miskin atau fakir. Apa bedanya fakir dengan miskin? Sama-sama susah, Ustaz. Sama-sama susah ya. Cuma fakir lebih dalam kayaknya Ustaz. Fakir Ya, lebih fakir miskin ya. dan miskin sama-sama bahasa Arab. Fakir kita artikan fakir, miskin kita artikan miskin sebenarnya. Dan fakir ini lebih parah daripada miskin. Miskin itu punya pemasukan, tapi tidak cukup. Nah, adapun fakir
ini yang benar-benar kekurangan. Wallahu a'lam. Mungkin ada beberapa tarif yang berbeda, beberapa penjelasan yang berbeda, tapi ini di antara yang masyhur, di antara yang terkenal. Nah, qasirun, Pendek. 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 At-tuffahu, Apel. 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 Wabihadza intahayna. Oh, masih ada sedikit ya. Baik, kita habiskan. Ini adalah contoh-contoh dari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Masing-masing ada 14 huruf. Kalau di total, semuanya ada 28. Ya. Ada dari al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Nah, ini semua huruf qamariyah. Dan contohnya. Maknanya tahu semua ya? Apa khubzu? Al-khubzu? Roti. Roti. Roti al-ainu. Mata. Mata. Mata al-ghada'u. Makan siang. Makan siang. Makan siang. Ya. Kalau sarapan apa? Makan pagi. Fatur. Breakfast. Al-breakfast ya. Futur. Futur. Fatur. Al-futur. Nah, Futur. Foto. al-futuru ini makan pagi, ya, sarapan. Kalau makan siang, Al-futur. al-ghada. Makan malam. Dinner, Ustadz. Ya, ad-dinar ya, huruf syamsiyah berarti ya. Apa makan malam? Mirip dengan sholat isya. Kita bilangnya al-asya. Alisa. Beda ya, kalau isya itu sholat isya. Kalau al-asya itu makan malam. Dinar. Al-asya. Saya harapkan dulu. Tulis dulu. Boleh ditulis al-futuru. Al-futuru. Al-ghada'u. Al-futuru pendek ya Ustaz? Al-isya. Al-isya. Enggak, al-futurunya pendek kan semuanya. Al-futuru gitu. Al-ghada. Tunya panjang, ada waw. Al-futuru. Setelah Tunya waw, panjang. Al-futuru apa tadi, Ustaz? ada waw. Panjang. Makan apa? Al-futuru. Futur sarapan. Al-futuru. Sarapan pagi ya? Sarapan. Sarapan pagi, al-ghada makan siang, Al-ghada makan siang. al-asya. Al-asa. Sisanya apa? Makan apa yang belum? Makan malam. Enggak makan nasi. Makan double. Makan malam Makan ya, makan. bukan makan sore. Dinner. Ustadz, berarti kalau huruf asyamsiyah itu dia pakai tasdid ya Ustadz ya? Iya, kalau lengkap kita tulis pakai tasydid. Tapi kadang-kadang orang nulis nggak pakai tasydid. Tidak masalah. Tapi lengkapnya pakai tasydid. Nanti walaupun ibu temukan yang tidak pakai tasydid, bacanya tetap seolah-olah di sana ada tasydid. Nah. Berarti itu yang membedakan huruf itu sama huruf syamsiyah itu ya Ustadz? Tasydidnya ya. Jadi huruf qamariyah itu tanpa tasdid. Kalau syamsiyah itu pakai tasdid gitu ya Ustaz? Pakai tasydid. Nah, dan qamariyah yang tanpa tasydid tadi, Iya. A-nya dibaca. Oh gitu. Terus huruf-hurufnya pasti diawali dengan huruf-huruf yang tasyada itu ya? Yang syamsiyah iya. Jadi yang sebelah kiri ini huruf-huruf syamsiyah, yang sebelah kanan huruf-huruf qamariyah. Baik Ustaz. Syukron Ustaz. Afwan. Jadi di huruf qamariyah sebelah kanan ini apa singkatannya, Om? Abghi hajjaka. Abghi hajjaka waqaf aqimah. Kalau yang sebelah kiri apa, ada yang hafal nggak? Panjang Ustaz.
Tibtum setelah wasil ini panjang. rahiman tafus. Tiptem semasin rahim. Nah, Ridha ni'am su'a dhannin zur syarifan lil karam. Ya karom. enggak harus dihafalkan sebenarnya. Tapi insya Allah sambil jalan nanti tahu sendiri. Nah, Ustaz. Baik. Al-hawa apa artinya al-hawa? Udara. Udara. Nah, jadi ini yang sebelah kanan contoh-contoh dari huruf qamariyah. Dan maknanya ibu-ibu sudah tahu semua. Kemudian yang sebelah kiri ada huruf syamsiyah. Nah, ini yang alif, yang lamnya tidak dibaca. Tidak dibaca. Nah, di sini ada at-tajiru, at-thawbu. Apa maknanya thawb? Taubu. Baju. Iya, Baju. at-thawb. Mana secara asli? Ayah. Mana asalnya? At-thawb adalah pakaian. Pakaian. Tapi kalau di Saudi sendiri, dia sudah agak melenceng dari mana aslinya. Penggunaan sehari-hari at-thawb sudah melenceng. Iya. Jadi menjadi gamis yang dipakai oleh laki-laki. Ya, contohnya, ini Anak tunjukkan gambar dari thawb. Ya, seandainya kita cari gambar thawb. Nah, muncul Berarti ya? kalau mau belanja ngomong beli thawb itu udah ngerti dong berarti. Udah ngerti ya? Jadi kalau kita belanja, kita ngomong thawb. Ntar dikasih ini. Muncul gambarnya ya? Gamis. Nah, ini baju ini nih namanya thawb. Kalau syar'i baju perempuan Ustaz, Kalau baju Sama, perempuan yang di sini kita bilangnya Abaya. abaya. Tapi sebenarnya aba'ah. Kemudian diubah jadi aba'ah. Nah ini. gampang sih abaya. Ya ini ya. Baju-baju yang seperti ini. Baju luar, biasanya dalamnya ada bajunya lagi. Nggak tahu sih. Nah. Kimono. Ya, seperti ini. Ada yang lebar. Ada yang pakai niqab begini. Dan nggak aneh ya, di sini semuanya hitam. Kalau justru pakai berwarna malah dilihatin. Perhatian. Ada lagi? Iya. Kembali ke laptop. Jadi thawb tadi ya, thawb sebenarnya makna aslinya adalah pakaian. Ya, tapi keseharian di sini sudah merubah sedikit pergeseran makna sehingga menjadi gamis yang dipakai laki-laki. Nah, kemudian addiku adz-zahabu, apa artinya zahab? Adikku Emas. Emas. Ya, sekali ya. Zahab ini emas. Kalau emas-emas itu ar-rajulu. Az-zahabu artinya emas. Rajul Jawa. Ada zahab, ada perak. Ya, perak apa bahasa Arabnya? Enggak tahu. Al-fiddah. Al-fiddatu. Nah, ini perak. Tapi nggak diminta ya, cuma tambahan informasi aja. Al-fiddatu ini perak, az-zahabu ini emas. Nah, ada ungkapan bahasa Arab yang masyhur. Al-waqtu athmanu min az-zahabi. Artinya waktu lebih mahal daripada emas. Al-waqtu athmanu min az-zahabi. Ya, ini zahab. Zahab artinya emas. Pendek aja. Nah, خلاص? Ada ar-rajul, ada az-zahra. Apa zahra? Bunga. Nah, makanya ada orang namanya Zahra ya. Zahra. Az-zahra ini dari kata bunga. As-samak, apa samak? Ikan. Ikan. Kemudian syamsu, as-sadru. Apa ini sadr? Dada. Dada ya, bagian dari tubuh manusia. Kemudian ad-dhaif. Ad-dhaif. Tamu. Talib.
Al-Zahru. Nah, ini Al-Zahru. Apa Zahar? Punggung. Punggung. Beda harokat, beda arti. Ini bahasa Arab detail. Al-Zahru artinya punggung. Kalau Al-Zuhru, Kuku. nah itu pakai fa ya. Ini pakai ha tetap. Al-Zuhru. Kuku. Ya, waktu zuhur. Zuhur. Ya, waktu zuhur. Al-Zuhru. Nah, al-lahmu apa artinya? Daging. Daging. Ya. Dan inilah contoh-contoh dari huruf asy-syamsiyah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, anak yang nanya. Ya, Aduh, di sini soalnya perintahnya adalah membaca lagi. Kali ini campurannya. Diperhatikan mana yang huruf qamariyah dan mana yang huruf syamsiyah. Syamsiyah. Kayak tadi mirip, dimulai dari kanan. Silahkan dari Ibu Dini. Al-baitu. Al-baitu. Nah, kemudian Ibu Eci. Addiku. Ad-diku sahih. Ya, Umurikan. Yang ini. Al-Mudaris. Al-mudarrisu. Al-Mudarisu. Al-mudarrisu. Apa artinya al-mudarris? Al-Mudaris. Itu pengajar, Ustaz. Pengajar, sahih. Nah, ahsan. Ummu Faiz. Sampingnya. Ummu Faiz ada. Masih ke-mute ya. Ya, silakan. Al-baitu. Al? Al-baitu. Maaf, kan sudah di mana? Al-babu. Al-babu. Kemudian Ummu Jilan. At-talibu. At-talibu. Nah, kemudian Ibu Reni. As-sukaru. As-sukaru. Ya, Onis. Ad-daftaru. Ad-daftaru. Nah, Al-Sarah. Al-akhu. Al-akhu. Kemudian, ya, sudah semua ya. Afwan, Ummu Jilan ada di sini. Afwan Ustaz. Ummu Jilan ini namanya Ibu Nandija apa Nandika? Nandika. Nandika. Nah, Afwan ini ada sedikit kesalahan. Baik, ya, ahsan. Kemudian tadi kembali lagi ke Ibu Dini. Ibu Dini. Ustaz. Ya, silakan. Al-rasulu. Ar-rasulu. Sahih. Kemudian Ibu Eti. Al-wajhu. Al-wajhu. Apa artinya al-wajhu? Wajah. Ya, mirip bahasa Indonesia ya. Al-wajah. Ya, wajah artinya. Nah. Kemudian Ummu Faiz. As-sadiqu. As-sadiqu. Nah. Ummu Rikan. Apa sih ini, Ustaz? Al-qur. Qur. Yang suka dibaca. Al-Qur'an. 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 Sahih. Ummu Jilan. As-sholatu. As-salatu. Ya, salat artinya salat. Kemudian Ibu Reni. Al-ka'batu. Al-Ka'batu. Ya, kalau pendek bacanya pendek ya. Al-Ka'batu itu udah panjang. Ini Al-Ka'batu. Al-ka'batu. Ahsan. Ya, Ka'bah artinya Ka'bah sama. Kemudian Ar-Ra. Kawan yang baca.
Oh, ini silakan. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Apa artinya ras? Kepala. Kepala. Nah, Ibu Sarah. Al-isba'u. Al-isba'u. Ma ma'na isba'? Apa artinya ini al-isba'u? Ada nggak di kamus? Ada. Kuku, Ustaz. Hah? Bukan. Bukan. Sebelum kuku. Jari. 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 Isba' ini jari. Nah, ahsan. Ibu Dini lagi. As-sabun. As-sabun. Ya. As-sabunu ini sabun, artinya sabun. 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 Kemudian, ya Ibu Eti. Al-dhufru. Al-dhufru. Ini baru ku. Ummu Faiz. Al-Fajr. Al-Fajr. Ini waktu-waktu sholat ya sisanya. Al-Fajr ini sholat apa, Subuh. Sholat fajar. Sholat subuh. Fajar. Kemudian, siapa tadi terakhir? Ummu Faiz ya. Kemudian Ummu Rikan. Al-Dhuhur. Hah? Al-Dhuhur. Al-Dhuhr. Al-Dhuhur. Al-Dhuhru. 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 Ya, ini sholat zuhur. Al-Dhuhru. Nah, kemudian Ummu Jila. Al-asru. Al-Asru. Ibu Reni. Al-isa'u. Wah, sebelumnya. Buka puasa dulu. Al-maghribu. Al-Maghribu. Ya, Maghrib. Ini waktu Maghrib. Atau bisa dibilang barat. Ya. Maghrib itu tempat terbenamnya matahari juga bisa. Ghurub artinya terbenam. Ghurub syams, terbenamnya matahari. Maghrib adalah tempat terbenamnya matahari. Jadi bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Waktu maghrib. Kemudian terakhir tadi al-isya, ya sudah dibaca ya. Ini harakat-harakatnya. Di sini adalah contoh-contoh bagi yang qamariyah dan yang syamsiyah. Baik. Sudah habis. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, semuanya wadih. Ya, ini isinya sebenarnya hanya murajaah ya. Isinya hanya murajaah dari dari nakirah dan ma'rifah, kemudian tentang huruf syamsiyah dan qamariyah, ya, juga tambahan tentang jumlah ismiyah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan ke bab yang baru. Ya, dan seperti biasa, kalau kita mau masuk bab yang baru, berarti ada persiapan. Persiapannya adalah hafalan mufradat untuk bab berikutnya. Nah, bab keempat, ya ada sedikit mufradat. Ada sedikit mufradat, ada 26, ya, lebih sedikit daripada yang bab 3 kemarin. Kemarin 60 ya. Di bab keempat ini kita akan mempelajari beberapa harfu jar atau preposition. Kemudian di bawahnya ada beberapa asali. Ya, biar nggak salah baca, silahkan diikuti dulu. Setelah saya. Fi. Ala. Ala. Min. Min. Ila. Ila. Wa. Wa. Mada. Ada. Huwa. Huwa. Hiya. Iya. Nah, ini huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Nah, anta. Anta. Ana. Ana. Zahaba. Zahaba. Kharaja. Kharaja. Al-Hindu. Al-Hindu. Hindu. Ini nama negara India. Al-Hindu. Al-Hind.
Kemudian as-sinu, Sinu. al-yabanu, Yabanu. al-filipinu. Filipino. Ya, Filipin. Kemudian sa'atun, Saatun. madrasatun, Madrasatun. jami'atun, Jami'atun. ghurfatun, Ghurfatun. matbakhun, Mabahun. Atau bahun. suqun, Suqun. mudirun, Mudirun. sama'un. Samaun. Ya, ini sama langit ya. Mirhabun, Mirhabun. hammamun. Hammamun. Ya, jadi beda mirhab dengan hammam ya. Hammam kamar mandi. Kalau mirhab ya toilet Toilet. ya, untuk buang hajat. Nah, bawahnya ada asalibnya sedikit. Aina Muhammadun. Aina Aina Muhammadun. Huwa fil fasli. Huwa fil fasl. Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Nah, ini silahkan dihafalkan, disetorkan terakhir hari Kamis. Ya, jadi satu PR lisan dan satu PR tulis. Tulisan. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau gitu kita cukupkan saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadza sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum.